Cerita ini merupakan kenyataan dari hidupku. Namaku Surya. Usia sekitar 32 tahun, sudah beristri. Usia 24 tahun, istriku cukup cantik menurutku. Aku bukan orang kaya, malah hidupku pas-pasan. Rumahku memang di tengah kota, tetapi di dalam kampung yang agak kumuh dan padat. Aku bekerja sebagai office boy, tidak jauh dari tempat tinggalku, sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku. Aku sebagai anak tunggal, mewarisi rumah yang tak seberapa. Istriku Mirna adalah warga yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Dia juga dari keluarga yang miskin. Ayah Mirna meninggal 2 tahun yang lalu. Selama ini kehidupan keluarga mereka sepenuhnya aku yang menopangnya. Aku membayar kontrakan rumah mereka. Dan untuk makan sehari-hari kedua rumah kami, menu masakannya dimasak oleh ibu mertua. Rina yang tinggal mengontrak tak jauh dari rumahku, kehidupannya juga sangat pas-pasan. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek. Kadang-kadang jika mendapat hasil yang agak banyak, dia membantu membeli beras untuk rumahku. Tapi itu jarang, sebulan paling cuma sekali, dan itu pun tidak terlalu banyak. Saya tidak dapat menyalahkan si Dul, demikian panggilan suami Rina, karena tidak mudah mencari nafkah pada masa ini. Aku lupa, istriku juga bekerja sebagai office girl di gedung yang sama denganku. Dulu aku yang mengajak dia bekerja. Aku bukan pria yang jagoan dan tidak pula memiliki barang yang istimewa. Setiap malam istriku selalu meminta JTH-nya. Kadang-kadang aku tidak mampu memenuhi keinginannya dengan alasan aku lelah. Namun Mirna tidak putus asa. Dia upayakan. Aku tidak mampu terjaga lama. Paling lama bisa bertahan 5 menit. Tetapi seringnya pada bagian pertama, aku sudah tiba duluan. Sekitar sejam biasanya aku bisa bereaksi lagi. Istriku kelihatan berusaha mencapai puncaknya, tetapi yang lebih sering aku sudah tiba duluan. Kalau sudah begitu, istriku berhenti mengusikku. Besok paginya, biasanya dia sudah berusaha lagi. Istriku sebetulnya mempunyai keinginan yang tinggi. Wajahnya cukup menarik, meskipun tidak secantik artis, tetapi wajahnya bersih, tanpa jerawat dan hidungnya tidak pesek. Itulah sedikit latar belakang kehidupan pribadiku dengan istriku. Jadi tidak ada yang istimewa sebetulnya untuk ditulis sebagai cerita. Namun paparan berikutnya inilah yang unik dan mungkin layak untuk disimak, karena jarang ditemukan dalam keluarga normal. Kehidupan perekonomian kami makin berat, sehingga akhirnya kami tidak sanggup membantu mertua untuk biaya kontrakan rumahnya. Beliau bersama adik istriku Silina kemudian berkumpul di rumahku dengan bantuan pinjaman dari kantorku dan juga istriku. Aku membangun rumahku menjadi 2 lantai, sebab rumahku hanya memiliki 1 kamar. Ibu mertuaku dan adik iparku menempati bekas kamarku di bawah. Dengan bergabungnya ibu mertua dan Lina, rumahku jadi makin ramai. Namun Mirna tidak berubah. Dia tetap menuntunku setiap malam. Ibu mertuaku sudah 3 kali menikah. Ketiga putrinya berasal dari suami-suami yang berbeda. Aku menduga istriku mewarisi besarnya keinginan dari ibunya. Sebab aku duga, jika tidak besar keinginan ibu mertuaku, nggak bakalan dia menikah sampai 3 kali. Itu hanya pikiranku saja. Secara sebenarnya aku kurang tahu. Setelah sebulan ibu mertuaku bergabung, aku mulai disuguhi minuman yang katanya obat untuk kesehatan. Aku bukanlah orang yang suka minum jamu karena tidak tahan rasa pahit. Namun aku selalu dipaksa, dan kalau minum selalu ditunggu oleh mertuaku. Aku bertanya kepada istriku, kenapa ibu selalu memaksa aku meminum jamu? Istriku menjawab agar aku tidak mudah sakit dan kuat bekerja. Kalau soal itu, aku pikirkan banyak jamu-jamu di tukang jamu. Tapi kenapa ibu meracik sendiri jamu untukku? Rasa jamu ibu yang jelas sepet dan agak pahit. Ada juga yang manis madu, yaitu jamu di gelas 2. Seminggu setelah aku rutin meminum jamu, aku merasa kinerjaku agak meningkat. Yang jelas kurasakan adalah aku mudah sekali ini. Tidak seperti biasa. Bukan hanya berubah, tetapi aku agak mampu terjaga lebih lama dari biasanya. Namun anehnya, pekerjaan yang lama itu tidak selalu membuat istriku lega. Pernah aku melakukannya sampai hampir setengah jam dan berganti-ganti cara. Tetapi istriku tetap saja sulit mencapai kebahagiaan. Aku merasa dampak dari ramuan jamu ibu mertuaku membuat diriku makin berubah. Aku jadi nagih terus jamu ramuan ibu. Istriku akhirnya buka rahasia. Ternyata dia curhat kepada ibunya mengenai kehidupan pribadinya. Jamu yang diberikan setiap hari kepadaku itu memang jamu untuk meningkatkan kinerjaku. Namun meskipun kemampuanku sudah berkembang lebih baik, tetapi istriku masih sulit mencapai kebahagiaan. Menurut mertuaku seperti diceritakan oleh istriku, aku kurang menguasai teknik-teknik menyenangkan hati pasangan. Terus terang,
Dalam hati aku agak jengkel juga mendengar paparan seperti itu. Tapi aku tahan saja dan berusaha tidak menunjukkan rasa kesalku ke istriku. Sejak dia terbuka soal konsultasi dengan ibunya, istriku sering berusaha memperbaiki cara kami saat berbagi. Namun hasilnya tetap saja, istriku sulit mendapat kebahagiaan meski sudah bisa lama. Suatu hari pada malam hari istriku berbicara kepadaku dengan materi yang sangat mengagetkan. Dia berbicara bahwa ibunya akan mengajariku bagaimana bisa menyenangkan hati seorang istri. Mengajarinya itu bukan secara lisan, tetapi praktek langsung. Artinya, aku akan melakukannya dengan ibu mertua. Dalam keadaan bingung, istriku malah membujuk aku agar mau menerima tawaran, agar aku mau diajari ibunya. Tidak mudah bagiku menerima begitu saja tawaran istriku. Bukannya munafik, tetapi selama ini aku menaruh hormat dan menyegani mertuaku. Aku juga tidak memperhatikan daya tarik mertuaku, karena aku tidak ingin berpikiran macam-macam terhadap beliau. Namun sekarang aku menghadapi tantangan untuk demikian dengan dia. Makin lama, makin sulit menolak bujukan istriku. Padahal sejak istriku bercerita, aku akan diajari mertua, aku jadi tidak berani memandang mata beliau. Aku merasa sangat malu jika bertemu mertua. Malah kalau kukira di rumah hanya ada mertua, aku sengaja menunda pulang sampai di rumah ada Lina atau istriku sudah pulang. Sampai suatu hari, aku terpaksa mengikuti skenario istriku yang intinya aku harus demikian dengan mertuaku. Malam itu Lina menginap di rumah kakaknya. Aku diharuskan hanya menggunakan sarung saja TDR di kam dan lampu digelapkan. Istriku akan TDR di kamar bawah dan ibu mertuaku akan naik ke lantai atas. Dalam keadaan tidak menentu, menunggu kunjungan mertuaku. Pikiran di otakku tidak sinkron dengan keinginanku. Mertuaku terlihat masuk ke kamar. Aku diam saja. Dia memina yang aku bawa. Tanpa menunggu lama dia sudah demikian asku. Perhatiannya agak berbeda dari istriku. Mertuaku rasanya lebih berpengalaman membuat aku lupa diri, tetapi aku masih bisa terjaga. Tiba-tiba mertuaku berdiri, lalu meminah yang dia bawa. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Mertuaku demikian di sampingku. Lalu dia menyuruhku memberi perhatian pada hadiah istimewa. Inilah pertama kali aku melakukan. Mertuaku mengajari agar aku mengonsentrasikan perhatian ke titik yang dia tunjuk. Aku makin terpengaruh ketika mertuaku mengatur agar aku mengambil tempat, lalu mengatur oposisi ke arah yang benar. Luar biasa, hadiah mertuaku yang sudah berumur 40-an gak kalah dari istriku. Aku diatur dan diajari demikian. Sekitar 5 menit aku bertugas, mertuaku bersuara. Belum ada 5 menit mertuaku sudah bersuara lagi. Begitulah sampai yang ketiga, aku pun menyusulnya. Mertuaku memang pakar dalam hal ini. Dia mempengaruhiku sedemikian rupa, sehingga tidak sampai setengah jam aku sudah siap lagi. Aku mendapat pengalaman indah ini dengan mertuaku. Jika ada yang pertama, maka pasti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah hubunganku dengan mertuaku berlanjut. Di samping aku tetap meladeni istriku. Istri kemudian memujiku karena pekerjaanku menjadi lebih hebat. Hubunganku dengan mertua sangat dirahasiakan terhadap kakak ipar dan adik ipar. Aku seringkali curi-curi waktu pulang sebentar di siang hari, di saat adik iparku belum pulang sekolah, hanya untuk demikian dengan mertuaku. Sebagai office boy, aku juga merangkap menjadi kurir. Kesempatan bepergian itu, aku sempatkan pulang sebentar untuk menemui mertuaku. Mertuaku sangat senang bila aku mengunjungi di siang hari. Dia keinginannya juga tinggi, seperti juga istriku. Pernah ketika Lina menginap di rumah kakaknya, aku melakukan acara bersama dengan istriku dan mertuaku. Situasi memang cepat berubah. Suami Rina ikut program TKI bekerja di Korea. Rina kemudian bergabung ke rumahku. Mereka bertiga menggelar kasur TDR di kamar bawah. Hubunganku dengan mertua sejak itu agak terganggu. Sulit sekali mencari waktu senggang yang aman. Jika seminggu aku tidak demikian dengan mertuaku, maka mertuaku pagi-pagi sekali, sekitar jam 3, dia naik ke kamarku, lalu membangunkanku. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, Rina menangkap ada sikap aneh antara aku dan mertua. Feeling perempuan agaknya susah dikelabui. Kak Rina tidak pernah sekalipun memergoki aku demikian dengan mertuaku, tetapi dia mencurigai aku punya hubungan khusus dengan mertua. Kak Rina menanyai istriku mengenai kemungkinan adanya hubungan aneh. Istriku mengaku kepadaku bahwa dia tidak bisa berbohong ke kakaknya dan menceritakan terus terang. Malah, dari awal hubunganku dengan ibunya diceritakan semua. Bukan istriku saja yang diinterogasi.
Tetapi mertuaku juga didesak untuk berterus terang. Mengetahui bahwa Mirna sudah menceritakan apa adanya, mertuaku tidak bisa berkilah lagi. Aku jadi malu sekali rasanya jika berpapasan dengan Kak Rina. Aku tidak ingin demikian dengan dia karena rasa malu itu. Suatu hari ketika aku sedang makan sendirian di bawah, di mana istriku sudah naik ke tempat TDR lebih dulu, aku didekati Kak Rina. Dia berkata sudah tahu semua kisah di rumah ini. Aku diam saja, tidak bisa membela diri. Dari roman mukanya tidak terlihat dia marah atau benci. Matanya malah genit. Daripada aku bingung menjawab semua ocehannya, maka aku tanya saja, "Apakah kamu mau juga mengajariku?" Tanyaku. Aku juga pengen dong. Suamiku kan gak ada. Daripada berulah sendiri, mendingan yang beneran. Entar dulu, aku tanya istrimu. Mana tahu dia bilang gak boleh. Aku kan gak enak, katanya. Lalu bergegas naik ke kamar istriku. Sekitar sejam kemudian, Kak Rina turun sambil senyum-senyum. "Boleh kok," kata istrimu, kata Kak Rina. Sekarang aku yang bingung. Kakak iparku ini kayaknya sudah gak sabar. Tapi mau di mana? Di bawah ada adik iparku yang masih remaja. Di atas ada istriku. Ini yang memusingkan. Sehingga aku tanya, "Maunya di mana, Kak?" Tanyaku. "Ya di kamarmu. Si Mirna sudah memperbolehkan kok. Tapi syaratnya dia harus dapat dulu, baru selanjutnya kalau dia sudah tertidur, baru kamu demikian ke aku," katanya sambil berbisik. Setelah selesai makan dan ngudut sebatang ditemani secangkir kopi buatan Kak Rina, aku naik ke kamarku. Rupanya istriku masih belum tidur. "Bang, Kak Rina minta juga tuh. Tadi dia sudah ngomong sama aku. Tapi abang bahagiakan aku dulu ya bang. Aku kan sudah nunggu abang dari tadi," kata istriku. Aku menyenangkan hatinya sekitar 10 menit. Aku masih bisa terjaga. Istriku bilang dia sudah cukup karena terasa capek dan ngantuk. Aku sebetulnya ingin menyelesaikan tugasku, tetapi mengingat masih ada tugas lagi, maka aku terpaksa menunda. Aku lelah, sehingga akhirnya tertidur hanya dengan saroweng saja. Entah jam berapa aku merasa sesuatu, kulihat di keremangan KMR, ternyata Kak Rina yang demikian. Setelah dia rasa cukup acara awalan itu, Kak Rina meminta ke acara utama. Aku mengingatkan agar jangan berisik, malu kedengaran tetangga. Kak Rina berusaha menahan suaranya. Tetapi menjelang akan tiba, dia malah agak setengah bersorak gembira. Aku masih belum apa-apa. Setelah dia menyelesaikan istirahatnya, aku ulang lagi. Sampai akhirnya, Kak Rina dapat sampai 5 kali, baru aku menyusulnya. Dengan agak terhuyung karena kata dia lemah banget, dia turun ke kamarnya. Aku meneruskan TDR. Rasanya belum lama aku tertidur. Sudah ada lagi yang terasa berbeda. Kulihat sumbernya. Ternyata dia adalah mertuaku. Istriku yang terganggu tadinya tadi menonton ibunya demikian. Mungkin dia pun terpengaruh lagi, sehingga dia minta lagi. Di luar keadaan sudah mulai terang, padahal aku masih agak mengantuk. Aku bilang ke istriku agar dia berangkat duluan ke kantor dan memberitahu orang kantorku bahwa aku ada urusan pagi, nganter surat sehingga agak siang baru masuk kantor. Aku manfaatkan tidur sampai jam 10 pagi, baru aku bergegas mandi dan sarapan. Ibu dan Kak Rina sudah menyiapkan sarapanku. Sambil aku menyantap sarapanku, Kak Rina dan ibu mertuaku berada di kiri dan kanan. Bukan begitu saja, tangannya iseng banget. Dalam seminggu aku bisa 3 kali menuruti permintaan istri, kakak, dan mertuaku. Berkat pekerjaanku yang menyenangkan mereka bertiga, mereka pun kelihatannya sangat rukun bersaudara. Pada situasi formal, aku memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai mertua, aku hormati, sebagai kakak ipar yang aku segani, dan sebagai istri yang aku manjakan. Selama tidak ada Lina, kami bebas menggelar pesta. Biasanya kami melakukannya di lantai atas. Seringkali istriku belum pulang kerja. Aku pulang duluan, sehingga saat di rumah tidak ada Lina, kesempatan itu dimanfaatkan oleh mertua dan Kak Rina. Meskipun sudah 3 perempuan yang menjadi tempat singgah, tetapi aku masih melirik Lina. Di usianya yang 17 tahun, Lina menjadi sosok wanita yang cantik. Sebetulnya tidak pantas baginya tinggal di rumah yang kumuh seperti rumahku. Mungkin istirahat bertiga di bawah sempit. Lina seringkali memboyong kasur busa tipisnya ke atas dan tidur ruang santai di luar kamarku. Sebetulnya dia penakut, tetapi karena di atas lega dan semilir, maka dia memilih melawan rasa takut. Kalau dia tidur di atas lampunya tetap nyala sehingga terang benderang. Sebetulnya aku agak terganggu, karena pasti suara istriku bakal terdengar keluar, tapi istriku tidak bisa menahannya. Aku mencermati sorotan mata Lina, agak menyidik ke aku. Aku bertanya dalam hati, apakah Lina mengetahui apa mencurigai hubunganku?
dengan mertua dan kakak ipar. Menurut istriku, kayaknya Lina nggak tahu. Tapi kalau tahu ya udah, mau apa lagi? Orang kenyataannya begitu. Yang penting dia tidak cerita kemana-mana, kata istriku. Aku menganggap Lina tahu biar aku tidak terlalu repot memikirkan. Apalagi perempuan itu instingnya kuat. Mereka bisa menangkap perubahan perilaku orang di sekitarnya yang tidak seperti biasanya. Beda dengan laki-laki yang tidak menangkap sinyal yang terpancar dari lingkungan sekitarnya. Suatu malam ketika habis bertugas, aku keluar untuk buang demikian. Kulihat Lina tertidur nyenyak, tapi masalahnya bukan itu. Lina tidak bawa kahiran, sehingga ruang pribadinya terlihat jelas. Aku dekati untuk memperjelas penglihatan. Aku heran, kenapa dia tidak bawa kahiran? Apa ini memang kebiasaannya? Atau kenapa ya? Malam itu aku tidak berani mengusik, kecuali berlalu begitu saja. Namun gambaran yang aku lihat tadi selalu berputar-putar di kepalaku, sampai aku menduga dia berlaku begitu hanya pura-pura TDR dan sengaja menarikku. Tetapi sajian itu sangat menarik dan sayang kalau dimakan orang lain. Begitu pikiranku. Aku dekati Lina lalu memberi perhatian khusus. Aku sudah masa bodoh lah dan menganggap memang Lina menginginkannya. Setelah itu aku TDR berbaring di sampingnya dan menanyakan kenapa dia tidak bawa akhiran. Dia mengatakan memang sengaja untuk menarik perhatianku karena Lina ingin merasai seperti yang dirasai istriku. Ternyata dia sudah menyangka mengenai hubunganku dengan mertua dan Kak Rina. Sejak itu, aku punya tugas tambahan setelah bertugas dengan istriku. Aku selalu mendapat suguhan berikutnya dari Lina. Suatu kali ketika aku sedang bertugas dan istriku sudah TDR nyenyak, aku kepergok mertuaku. Mertuaku hanya geleng-geleng melihat acara kami. Lina tidak canggung. Malah dia menanyakan ke ibunya apa mau ikut bareng. Mertuaku tidak bisa berkata apa-apa, kecuali menuruti tarikan tangan agar di sampingku. 4 perempuan dalam satu rumah bisa diajak semua. Ibu mertuaku tidak hanya rajin meramu jamu buatku, agar tetap tegar menghadapi begitu banyak tantangan. Sejauh ini aku tidak menggunakan alat tambahan apapun. Tetapi mereka semua ternyata aman-aman saja, tidak hakiki. Lina telah menamatkan sekolahnya, tetapi tidak ada biaya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Katanya, dia juga punya pacar. Menurut Lina, dia juga demikian dengan pacarnya, karena selalu didesak. Rumahku akan digusur. Katanya, di daerah tempat tinggalku akan dibangun mal dan apartemen. Kami tidak bisa menolak kecuali nego untuk dapat harga setinggi mungkin. Setelah mendapat uang ganti gusuran yang bagiku lumayan besarnya, aku mencari rumah jauh dari Jakarta, tetapi memiliki akses kereta api. Bosku tahu bahwa aku akan membangun rumah. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang perlengkapan pembangunan rumah. Kata bosku, perusahaan akan membangunkan rumah untukku dan aku tidak perlu membayar. Karena rumahku itu adalah merupakan rumah contoh. Perusahaan tempatku bekerja ingin memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal baruku cara murah membangun rumah dan cepat. Aku meminta bosku membangun rumah 2 lantai dengan 3 kamar. Hanya sebulan rumah baruku sudah terwujud dengan desain yang modern dan rapi. Masyarakat di sekitar tempatku tertarik untuk membeli paket rumah seperti yang aku miliki. Berkat promosi rumahku, perusahaan jadi dapat order banyak sekali. Sementara itu di rumah baru dengan ruang yang lebih lega, kami jadi lebih leluasa melakukannya. Aku menempati kamar bawah, sedang di atas ada 2 kamar yang ditempati ibu dan kakak ipar, serta adik iparku. Rumah tiba-tiba gempar, karena Lina hakiki. Kami semua bingung. Bukan bingung siapa ayahnya, tetapi bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Lina meyakini itu adalah hasil denganku, karena dia sudah 3 bulan tidak demikian dengan pacarnya atau siapapun. Pacarnya sudah putus dan pergi ke kota lain. Akhirnya rapat keluarga memutuskan bahwa itu akan diurus oleh istriku dan dianggap sebagai hasil dari istriku. Beberapa bulan kemudian seorang anak laki-laki dengan keadaan yang sehat. Aku memberi nama Jaya Kumbara. Setelah 2 tahun Lina hakiki lagi. Kali ini adalah perempuan. Lina tidak berminat memiliki suami, kecuali hanya menginginkan aku sebagai tempat mewujudakan semua keinginannya. Sekian dan terima kasih. Begitulah yang terjadi hingga kini di rumahku. Entah sampai kapan, aku pun tidak tahu. Semoga teman-teman terhibur. Aku mempunyai seorang ibu mertua yang cantik dan menarik. Dia berumur 49 tahun. Pada dasarnya aku memang suka sama wanita yang lebih tua dariku.
Awalnya aku biasa-biasa saja dengan ibu mertuaku itu. Hal pertama yang bikin aku punya pikiran ngelantur adalah saat aku berkunjung ke rumah ibu mertuaku itu. Aku pernah nemuin bungkus jamu penyemangat di meja kamarnya. Sehingga dalam hati aku sempat berpikir, rupanya ibu mertuaku itu suka juga ya dalam hal yang satu itu. Sampai pakai jamu seperti itu segala. Ibu mertuaku itu tinggal terpisah dengan suaminya, karena suaminya dipindahkan keluar kota kerjanya. Sedangkan ibu mertuaku itu gak ikut, karena tidak mau rumahnya itu kosong. Pernah suatu malam, aku tiba di rumah ibu mertuaku. Waktu itu sekitar jam 10 malam, tepatnya di malam Jumat. Sesampainya aku di rumahnya, waktu itu bapak mertuaku belum pulang. Setelah beberapa lama kemudian, kami berdua, aku dan istriku masuk kamar untuk pergi TDR. Tetapi malam itu, entah kenapa, aku gak bisa tidur sampai jam setengah 1 malam. Sampai akhirnya terdengar adai yang ketuk-ketuk pintu rumah ibu mertuaku itu. Aku yakin itu pasti bapak mertuaku. Akhirnya ibu mertuaku membuka pintu rumahnya. Kemudian ibu mertuaku langsung pergi ke dapur, mungkin mau bikinin kopi. Terdengar olehku ada sedikit suara percakapan di antara mereka berdua saat ibu mertuaku memberikan kopi. Selang 30 menit kemudian, ada suara yang sedikit berisik di samping kamarku, yang notabene adalah kamar ibu mertuaku. Suara itu jelas sekali, suara sebuah laci yang dibuka. Dan aku ingat benar, kalau di laci meja itu biasa dipakai menyimpan jamu penyemangat yang belum diminum. Sehingga spontan saja pikiranku langsung tertuju pada ibu mertuaku, yang sepertinya sebentar lagi akan melakukannya. Karena kamar yang dipakai melakukan kegiatan untuk mengobati kerinduan mereka berdua itu berdekatan dengan kamar di mana aku dan istriku tidur di malam itu. Tentu saja sayup-sayup aku dengar suaranya yang lagi asik itu. Hanya beberapa menit saja, bapak mertuaku sudah terdengar masuk ke kamar mandi. Sepertinya itu kebiasaannya kalau habis kerja malam dengan istrinya. Sejak saat itulah, aku pun mulai suka membayangkan ibu mertuaku. Bahkan saat aku melakukannya dengan istriku, aku membayangkan kalau aku sedang melakukan dengannya. Suatu hari, aku dengan istriku datang untuk menginap lagi di rumah ibu mertuaku, tepatnya di hari Sabtu. Ketika ibu mertuaku membuka pintu rumahnya, dia tampak berhanduk, sepertinya baru selesai mandi. Spontan saja aku langsung merasa terpancing, sehingga aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi itu, segera aku tutup pintunya dan berharap ada aksesoris yang habis dipakai ibu mertuaku. Tetapi ternyata, Dewi Fortuna belum berpihak padaku, karena aku tidak menemukan apa yang kucari itu. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sebuah ritual saja di kamar mandi itu, sambil membayangkan ibu mertuaku. Walaupun tidak semenyenangkan kalau dengan yang sebenarnya, tapi ya lumayanlah bisa sedikit plong. Keesokan harinya, Dewi Fortuna mulai berpihak padaku, karena pagi itu istriku dijemput temannya mau jalan ke mall. Aku memilih gak ikut, dan beralasan agak kurang enak badan. Memang benar sih, aku agak masuk angin kayaknya. Akhirnya setelah istriku pergi dengan temannya itu, aku tiduran di kamar. Saat itu, tidak ada pikiran yang macam-macam. Tetapi setelah 15 menit istriku berangkat. Dan keadaan rumah ibu mertuaku sudah dalam keadaan sepi. Yang mana saat itu, hanya tinggal aku dan ibu mertuaku saja di rumah itu. Tiba-tiba ibu mertuaku datang ke kamarku, sambil duduk di pinggir tempat tidur ibu mertuaku berkata, "Sepertinya, kamu sedang kurang sehat, Mas." "Iya ibu," sahutku singkat. Dengan perlahan ibu mertuaku mengambil tanganku. "Ibu ingin membantumu, Mas," ucapnya. "Terima kasih, Bu. Aku sangat beruntung memiliki ibu mertua sepertimu," ucapku seraya menatapnya dengan penuh kasih. Selanjutnya ibu mertuaku kembali ke ruang tengah untuk mencari sesuatu, mungkin minyak dan koin untuk kerikan. Sambil menunggu ibu mertuaku balik lagi, aku langsung mempersiapkan diri untuk kegiatan kerikan itu. Setelah menemukan apa yang dicari, ibu mertuaku pun langsung masuk dan mulai melakukan aksinya. Semenit 2 menit, kami berdua sama-sama terdiam. Tetapi tak lama kemudian, ibu mertuaku mulai mengajakku ngobrol. "Mas, gimana rumah tangga kalian? Semua berjalan dengan baik kan?" tanya ibu mertuaku.
Iya Bu, alhamdulillah baik-baik saja kok. Emang kenapa Bu? Tanyaku ingin tahu, kenapa ibu mertuaku bertanya seperti itu. Istrimu pernah curhat sama ibu soalnya, sahutnya. Dalam hati aku berkata, istriku memang cerdas. Semoga cerita juga masalah kegiatan malam kami yang cukup jarang. Emang istriku cerita apa sama ibu? Tanyaku lagi. Ya cerita semua-muanya Mas, sahutnya seraya tersenyum penuh arti. Termasuk cerita masalah kegiatan suami istri Bu, tanyaku semakin penasaran. Ibu mertuaku langsung ketawa. Hai, ya iyalah Mas, bahkan sampai istrimu itu nanya ke ibu, tentang masalah yang satu itu. Jelas ibu mertuaku. Berarti istriku ingin tahu banyak dari ibu, akan hal itu, ucapku nekat nanya itu, pada ibu mertuaku dengan deg-degan. Jadi, apakah Mas merasa cukup bahagia, selama ini dengan istrimu itu, atau bagaimana? Tanya ibu mertuaku. Ya jujur saja sih Bu, sebenarnya aku tentu saja merasa bahagia. Cuman sepertinya istriku itu sering kecapekan kayaknya, sehingga agak kurang aktif. Mungkin gak seaktif ibu sama bapak kali ya, ucapku berusaha memancing di air keruh. Walah, kamu itu bicara apa sih Mas? Sahutnya dengan malu-malu. Ya bukannya apa-apa Bu, tapi maaf ya sebelumnya, aku pernah nemuin jamu penyemangat di laci meja. Berarti kan, ucapku. Hahaha, akhirnya kami berdua pun ketawa bersama. Selanjutnya sambil terus ngobrol, ibu mertuaku menawarkan sekalian pijat. Tentu saja aku terima tawarannya itu. Akan tetapi, dengan berbagai cara aku terus berusaha agar ibu mertuaku itu semakin terbawa pada suasana romantis. Ternyata usahaku itu membuahkan hasil. Sebentar ya Mas, ibu cuci tangan dulu, ucap ibu mertuaku seraya berlalu. Batinku pun bertanya-tanya, kenapa ibu mertuaku pakai acara cuci tangan segala? Waduh, bisa happy ending nih, batinku. Tak lama berselang, ibu mertuaku kembali masuk dan membawa locian. Yang depan sekalian ya Mas, ucapnya. Boleh Bu, sahutku. Kemudian dengan pelan tapi pasti, ibu mertuaku mulai mengerjakannya. Aku pun semakin yakin kalau ibu mertuaku itu sudah dikasih tahu oleh istriku. Di terminal mana saja yang dengan mudah aku akan mudah terpancing. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, ibu mertuaku tanpa memberikan aba-aba, tahu-tahu sudah berusaha memulainya. Tentu saja aku tidak berusaha menghindar ataupun melarangnya, karena kesempatan itu memang sudah lama aku harapkan darinya. Tentu saja aku pun tidak tinggal diam. Dengan segera aku pun memberikan respon atas apa yang dilakukannya itu. Aku berusaha untuk membuat ibu mertuaku itu juga merasa senang dan merasa siap untuk segera aku antarkan ke puncak. Biarpun usia ibu mertuaku itu sudah lumayan tua, tetapi ternyata untuk urusan yang satu itu, ibu mertuaku masih sangat oke banget. Aku yakin banget kalau bapak mertuaku jauh kalau dibandingkan denganku, karena aku sering menemukan bungkus jamu itu. Jadi aku merasa yakin kalau ibu mertuaku ini kekurangan dari suaminya. Akhirnya dengan segala pengalaman yang aku punya, hari itu aku berhasil membuat ibu mertuaku mencapai puncak tertingginya berkali-kali. Terima kasih ya Mas, kamu memang hebat, gak kayak bapak mertuamu yang hanya bikin kotor saja, ucap ibu mertuaku dengan tersenyum penuh kebahagiaan. Iya Bu, mulai sekarang aku akan selalu siap, kapanpun ibu mau, ucapku. Terima kasih Ma, ucapnya seraya bersiap kembali. Rupanya ibu mertuaku sadar kalau aku belum mendapatkannya saat itu. Tentu saja aku menyambutnya dengan semangat 45. Hari itu kami lakukan berulang kali, sampai menjelang istriku kembali pulang dari mal. Semenjak itulah, aku selalu mengajak istriku untuk sering-sering datang ke rumah ibu mertuaku dan menginap. Tentunya setelah aku dikasih tahu ibu mertuaku, kalau bapak mertuaku sedang tidak ada, karena dia berangkat keluar kota. Biasanya aku beralasan sama istriku, kalau kasihan ibu mertua tidak ada teman untuk ngobrol. Padahal di tengah malam aku selalu membuat janji indah dengan ibu mertuaku itu, di saat istriku sudah tertidur pulas. Kadang kami lakukan di dapur, di ruang tamu, supaya kalau tiba-tiba istriku bangun dan mencariku, kami berdua bisa cepat-cepat berbenah. Akan tetapi mungkin, karena istriku yang siangnya capek bekerja, dia selalu tidur dengan pulas hingga pagi.
Jadi selama ini, apa yang kami lakukan itu aman sentosa. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Karena baik aku maupun ibu mertuaku belum menghendaki untuk berakhir sampai cerita ini aku tulis. Sekian dan terima kasih.